Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjabarkan pada mata pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang halal dan haramnya sebuah makanan. Namun Bapak di sini akan merasuki lebih dalam pada poin di lingkup hewan. Jadi nanti kita akan membahas mengenai halal dan haramnya binatang. Baik, sebelumnya pada pertemuan yang lalu Bapak sudah menjelaskan mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam, yaitu tentang muamalah. Kali ini kita pindah topik, yaitu tentang halal dan haramnya sebuah makanan, yaitu pada binatang. Oke, sekarang Bapak akan menunjuk salah satu siswa yang akan membacakan materi yang pertama. Oke, contoh. Hani, silakan dibaca. Baik, terima kasih. Jadi para siswa semuanya sudah mendengarkan tadi pengertian yang dibacakan oleh siswa bernama Hanif tersebut, bahwasanya binatang yang halal adalah binatang yang boleh dimakan. Itu menurut syariat Islam. Jadi pada syariat Islam itu hewan yang halal, maka untuk seluruh umat muslimin itu kita bisa memakannya. Maka dari itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah binatang yang hidup di air atau di laut. Kemudian yang kedua ada binatang yang hidup di darat. Nah, pada poin yang pertama, yaitu tentang binatang yang hidup di air atau di laut, Rasulullah telah bersabda, yang artinya di Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda mengenai bawah laut itu airnya suci dan halal bangkainya. Demikian merupakan dari hadis Nabi. Baik, namun kita bisa mencerna lagi ketika bahwasanya seluruh hewan di laut itu halal, tapi kita bisa menyaring bahwasanya hewan di laut tersebut ada juga yang beracun dan ada juga yang tidak boleh dimakan walaupun itu halal. Jadi pastinya sesuai hadis Nabi dan segala bentuk apapun yang berada di bawah air laut itu halal, tapi kita harus bisa mencerna kembali apakah ini hewan aman untuk dikonsumsi ataukah ini hewan tidak bisa dikonsumsi untuk manusia. Untuk status halal itu memang halal, cuman kita akan menyaring lebih kembali ketika bahwasanya hewan tersebut aman ketika kita konsumsi. Kemudian yang kedua adalah hewan yang binatang yang hidup di darat. Jadi untuk binatang yang hidup di darat itu berbeda dengan hidup yang di air atau di air laut itu, karena binatang yang hidup di darat itu ada yang halal dan ada juga yang haram. Maka dari itu apa saja yang halal dan apa saja yang haram. Baik, jadi ketentuannya ketika binatang itu hidup di darat dan itu halal, maka kita bisa dikonsumsi. Dan kebanyakan untuk hewan yang hidup di darat itu kita aman mengkonsumsi ketika itu dikatakan sebagai halal. Namun yang haram itu biasanya yang berada di darat itu hewannya pun juga bisa hidup di air, atau kita bisa sebut dengan hewan amfibi, hidup di dua alam. Maka dari itu hewan tersebut adalah kita katakan haram. Walaupun dia hidup di darat, namun dia juga bisa hidup di air. Maka selanjutnya untuk mengenai hewan yang hidup di darat itu ada yang halal dan ada yang haram. Kita akan simak lebih lanjut lagi. Untuk contoh-contoh hewan yang boleh dimakan, hewan darat yang halal untuk kita makan, itu yang pertama hewan ternak. Apa
saja hewan ternak, yaitu ada ayam, ada bebek, ada kerbau, ada domba, ada unta, ada sapi. Kemudian apalagi yang menurutnya itu adalah hewan-hewan ternak dan akan dipasarkan untuk dikonsumsi kepada seluruh manusia. Kemudian hewan ternak yang tidak boleh pun juga ada seperti babi. Kemudian ternak yang tidak boleh dimakan adalah ternak sejenis yang hewan-hewan haram, itu tidak boleh untuk kita makan. Kemudian yang kedua ada kuda, kemudian kijang, kemudian kita bisa memakan belalang. Belalang itu adalah hewan serangga yang salah satunya halal. Kemudian macam-macam hewan yang kita bisa katakan haram, berikut contohnya, yaitu tentang hewan yang hidup di dua alam seperti buaya, katak, kemudian contohnya penguin. Walaupun di air laut, penguin itu adalah haram karena itu di dua alam. Kemudian babi hutan itu adalah hewan-hewan haram. Kemudian selanjutnya ini juga merupakan identifikasi bahwasanya hewan itu haram untuk kita makan, walaupun hewan tersebut hewan yang termasuk hewan halal. Apakah itu? Jadi ini merupakan pembagian ataupun penggolongan yang mana ini akan mengidentifikasikan bahwasanya hewan ini haram. Contohnya yang pertama, ketika kita menyembelih seekor ayam dengan mencekik, nah itu tidak boleh. Kemudian menyembelih hewan ayam dengan cara tidak membaca kalimat Allah. Kemudian yang ketiga, menyembelih hewan ataupun akan memakan hewan dengan cara dipukulinya untuk meninggal ataupun untuk mematikannya. Kemudian kita tidak boleh memakan darah bangkai, kemudian darah babi, daging babi itu tidak boleh. Kemudian kita dengan cara misalnya ayam, kita memotong ayam sampai memutuskan lehernya, itu juga tidak boleh. Kemudian ada lagi satu, yaitu binatang yang meninggalnya ditanduk ataupun dengan cara ditanduk kemudian kita makan, walaupun hewan itu hewan halal, maka identifikasinya adalah haram. Maka dari itu bijaklah kita untuk melihat situasi kondisi seperti ini, bahwasanya kita bisa memilah dan memilih antara yang halal dan yang haram. Karena ini sangat tipis sekali dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu ketika kita mendapatkan seekor sebuah makanan, ayam goreng diberikan oleh seseorang, dan kita tidak tahu hewan ini dipotong karena Allah Ta'ala atau tidak, kemudian menyembelihnya benar atau tidak, prosesnya juga benar atau tidak, kita juga tidak tahu. Jadi kita harus bisa mengontrol ataupun kita bisa mengantisipasi adanya identifikasi antara halal dan haram. Dan ada salah satu penggolongan, yaitu binatang buas atau binatang yang bertaring. Nah, ini binatang yang haram hukumnya untuk kita makan. Yang pertama ada harimau, kemudian ada singa, kemudian ada kucing, anjing. Kucing ini walaupun kesayangan Nabi, hewan kucing ini tidak boleh kita makan karena hukumnya haram. Kemudian ada contohnya yang memiliki taring, kemudian memiliki cakar, yaitu burung elang. Kemudian taring yang panjang, gajah, itu hewan-hewan yang dikatakan haram karena dia adalah hewan-hewan buas. Baik, anak-anak, tadi sekilas tentang materi mengenai halal dan haramnya binatang pada dunia ilmu fikih, bahwasanya kita telah membahas singkat tadi, sepintas kita menjelaskan apa saja hewan yang dikategorikan dalam halal, kita kategorikan dalam haram, itu semuanya kita sudah bahas tadi. Maka dari itu Bapak sedikit ada pesan bahwasanya Bapak sangat bersyukur sekali, dan kalian semua harus sepatutnya untuk bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan
situ kita dapat mengambil manfaatnya, bahwasanya ketika kita memakan makanan yang halal, maka kita tubuh kita ini akan menjadi sebagai manfaat yang lebih banyak. Sebaliknya ketika kita memakan makanan yang haram, maka tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan akan merusak dari segi organ tubuh kita, dari segi kesehatan kita. Maka dari itu Tuhan ini maha adil, Tuhan ini sudah maha mengetahui apapun yang dibutuhkan oleh hambanya, bahkan pada hal-hal yang menunjukkan kepada sisi antara halal dan haram, sisi pada dunia fikih, dunia hukum. Baik anak-anak, setelah ini Bapak akan memberikan soal-soal ataupun Bapak akan memberikan tugas kepada kalian sejauh mana pemahaman para siswa semuanya ini dalam memahami bab halal dan haram pada binatang. Maka dari itu silakan kalian buka buku LKS panduan kalian, buka pada halaman soal. Kalian akan mengerjakan tentang poin A, kemudian B, dan poin C. Kemudian jika tidak selesai, maka kalian bisa meneruskan di rumah, dan pertemuan minggu depan kita akan mencocokkannya bersama. Baik, sebelum kita tutup, Bapak ada sebuah saran kepada semua siswa. Tolong untuk kita semua menjaga ukhuwah, kita menjaga fitrah kita sebagai umat muslimin, dan seluruh dari keluarga para siswa semuanya kita berhak untuk menjaga dari kehalalan dan keharaman, baik itu makanan, perbuatan, ataupun yang lainnya terkait dengan halal dan haram. Tolong kalian sebagai agent of change, kalian sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita saling menjaga semuanya bersama, agar semuanya kita bisa menjadikan keharmonisan bersama, menjaga ukhuwah Islamiyah, dan menjaga keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Dengan begitu kalian semua ini telah mendapatkan sebuah pengertian ataupun mendapatkan sebuah ilmu yang sudah sepatutnya kalian bagikan. Karena apa? Ilmu yang sangat baik, ilmu yang kalian dapatkan yang bisa bermanfaat adalah bisa kalian ajarkan, bisa kalian bagikan kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan. Karena ilmu itu tidak ada matinya dan akan turun-temurun kepada generasi kalian, kepada anak cucu kalian. Didiklah anak cucu kalian dengan pengertian halal dan haram. Halal dan haram ini sangat penting sekali. Jadi Bapak mohon kepada para siswa semuanya untuk agar termotivasi dengan jiwa yang sangat kokoh untuk melawan adanya keharaman. Baik di dunia ini memang banyak sekali permasalahan tentang halal dan haram, namun kita tetap berpegang teguh pada agama kita, pada guru kita, pada orang tua kita. Kita tetap memegang apa itu halal, tetap kita memegang apa itu yang haram, tetap kita menjaga apa itu yang halal, kita tetap menjaga apa itu yang haram, karena itu sudah harga mati, dan itu bisa tawar lagi. Jagalah iman kalian, jagalah ihsan kalian, iman dan ketakwaan kalian. Jadi cukup anak-anak ya. Ada Bapak pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan cukupkan. Semoga sedikit materi yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi manfaat yang lebih besar untuk kalian ke depannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu kita sudah habis. Sekarang kita untuk membaca doa dan kita selesaikan mata pelajaran ini.